Selamat pagi, halo rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jasania Putri Agustin sebagai Distrik Crack di PT Sokul. Tugas saya di sini adalah bertanggung jawab terhadap administrasi penjualan, mulai dari penyediaan faktur, kebenaran transaksi, piutang, serta bagian lain yang berhubungan dengan administrasi. Nah, di sini saya juga akan mempresentasikan tentang yang pertama itu ada penjualan PT Sokut, lalu yang kedua ada strategi harga, dan yang ketiga pembelian harga bahan baku impor. Yang keempat ada sistem informasi akuntansi berbasis komputer atas pembayaran utang. Yang kelima ada total pendapatan, dan yang terakhir adalah kas yang ada di PT Sokut. Nah, untuk slide yang pertama itu, apa itu Sokut? Sokut adalah minuman probiotik yang mirip dengan yogurt. Sokut biasanya dibuat dari fermentasi susu krim dan gula dengan bakteri Lactobacillus casein yang dapat ditemukan dalam sistem pencernaan manusia. Sokut juga telah menjalankan kegiatan dengan harapan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, untuk memberikan kontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Dia juga menyebut pihaknya menerapkan usaha seperti menjelaskan manfaat dari meminum Sokutnya setiap hari itu bagaimana, dan selalu mengantarkan Sokut yang segar. Nah, saat ini juga 3,5 masyarakat meminum Sokut, dan penjualan Sokut pun telah mencapai 7 juta botol. Dengan demikian, angka 7 juta, 8 juta, 10 juta botol basicnya adalah berapa persen masyarakat bisa sehat kami buat dengan mengonsumsi Sokut agar pola pencegahan penyakit bisa mencapai kebiasaan hidup masyarakat di Indonesia. Next, untuk slide yang ketiga adalah strategi harga. Harga tunai atau konstannya itu 1.620 per botol. Harga kredit adalah harga diskon khusus untuk Alfamart. Sebagai harga promosinya sendiri itu adalah 1.616.000. Sokot dijual satu bandetnya berisi 5 kali 65 ml dengan harga 8.000. Produsennya harga pokok penjualannya itu adalah 4.000 laba yang dibagi dengan 100%. Harga jualnya sendiri menjadi 6.000, dan retail atau Sokut Lady-nya itu harga pokok penjualannya ada 6.000 laba yang dibagi dengan 50%, harga jualnya menjadi 8.000. Next, pembelian bahan baku impor. Sistem informasi akuntansi pembelian impor sendiri itu mencangkupi dari surat permintaan pembelian. Nah, surat permintaan pembelian ini digunakan jika pesanan berulang kali dilakukan secara rutin sehingga tidak diperlukan penulisan berulang atas informasi pokok dalam dokumen. Yang kedua ada surat permintaan penawaran harga. Eh, Pembelian bahan baku yang dilakukan oleh PT Sokol sendiri merupakan pembelian yang sifatnya kurang berulang kali untuk jenis barang yang sama, sehingga surat permintaan penawaran harga tidak diberlakukan untuk setiap kali pembelian impor bahan baku. Lalu yang ketiga ada surat order pembelian yang digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Bill of lading-nya adalah tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut, dan juga merupakan bukti dari adanya proses pengiriman barang-barang yang telah dipesan oleh PT Sokot sendiri. Lalu yang 5 ada bukti terima barang dibuat oleh bagian gudang untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis seperti eh, kuantitasnya yang sudah sesuai dan tercantum dalam surat order pembeliannya tersebut. Lalu yang keenam ada surat perubahan order pembelian. Dalam PT Sokot sendiri itu sebenarnya tidak pernah menerbitkan surat perubahan order pembelian karena jenis barang yang dipesan selalu sama dan dalam jumlah yang relatif sama setiap kali pengiriman, dan telah disesuaikan dengan kebutuhan produksi di pabrik tersebut. Lalu yang terakhir ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan terdiri dari invoice, sales, kontrak, bill of lading, dan bukti terima barang yang dibuat oleh bagian administrasi impor.
Lalu untuk sistem informasi akuntansi pengeluaran kas atas pembayaran utang pembelian impor sendiri itu ada bukti kas. Bukti kas itu biasanya terdiri dari invoice, sales contract, bill of lading, dan bukti terima barang yang dibuat oleh bagian administrasi impor dan disetujui oleh direksi. Selanjutnya didistribusikan kepada bagian akuntansi sebagai dasar pencatatan transaksi pembelian. Dan yang kedua ada cek. Cek sendiri itu sesuai perkembangan teknologi saat ini ya, bahwa proses pembayaran utang atas pembelian impor bahan baku pada PT Sokut sendiri dilakukan oleh proses transfer internet banking. Lalu slide yang berikutnya adalah setelah proses pembayaran selesai dilakukan, maka fungsi keuangan secara manual mencatat pengeluaran kas dalam buku administrasi bank, sedangkan fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas secara komputerisasi melalui SAP Business One pada modul outgoing payment. Pada umumnya pembayaran utang pembelian impor PT Sokut sendiri menjumlahkan secara keseluruhan total uang pembelian yang memiliki waktu jatuh tempo yang sama. Oleh karena itu, kurs yang digunakan dalam catatan membayar utang sendiri untuk pembelian adalah kurs pada saat jatuh tempo sendiri itu ya. Lalu PT Sokop mendasarkan tanggal pencatatan berdasarkan dokumen Bill of Lading-nya, di mana kurs yang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2014 itu 118,5 sen, sedangkan pada saat pembayaran utang pembelian PT Sokul mendasarkan tanggal transaksi pengeluaran kas diinput berdasarkan tanggal aktual pembayaran pada mutasi bank. Pembayaran utang pembelian dilakukan pada tanggal 24 Juli 2014, di mana kurs yang berlaku adalah 113,55 sen. Oleh karena itu, terjadi perbedaan nilai kurs pada saat pengakuan utang dan pengeluaran kas sebesar 39.248.640. Atas selisih kurs tersebut nantinya akan dicatat ke dalam akun foreign exchange gain. Lalu untuk total pendapatannya, Anda dapat melihat sendiri melalui share screen saya. Di sini saya sudah menuliskan dari tahun 2019, 2020, 2021 hingga 2022, di mana ada total pendapatan dan laba bersihnya tersendiri. Lalu untuk kas PT Sokot sendiri ya, saya sudah menuliskan juga dalam share screen ini Anda dapat melihatnya sendiri dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022. Di sini saya sudah menuliskan kas yang keluar dan perubahan bersih kasnya itu berapa. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya begitu informasi yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih.